Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah saya dapat menyampaikan tugas diskusi sesi keempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Tutor dan para mahasiswa semua, perkenalkan, nama saya Maryam Nur Mutahharoh. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19. Yang akan saya paparkan yaitu penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan gagasan yang saya sampaikan tentang penyebaran COVID-19 dapat memenuhi tugas diskusi sesi keempat ini. Sholawat serta salam tidak lupa saya limpah curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di negara Tiongkok. Penyakit jenis baru ini ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapat pemberitahuan mengenai penyakit pneumonia yang saat itu penyebabnya sama sekali tidak diketahui. Pneumonia atau infeksi yang menyerang paru-paru ini dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya dalam waktu beberapa minggu terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena penyakit ini. Pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan kondisi kesehatan darurat global. Kemudian, 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi virus corona tipe baru sebagai SARS-CoV-2. Sedangkan COVID-19 merupakan nama resmi untuk penyakit yang ditimbulkan. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara. Yang pertama, virus menyebar melalui droplet. Droplet merupakan cairan atau percikan airan yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet dapat meningkat drastis jika seseorang tidak mengenakan masker. Tetapi ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua yaitu melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Maka dari itu, sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Kita dapat mengganti model jabat tangan dengan gerakan mengatupkan kedua tangan di dada. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Selanjutnya, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang meski hanya sebentar saja. Jika sedang di perjalanan, alangkah baiknya kita mempersiapkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% dan tisu basah khusus untuk membunuh kuman, bakteri, serta virus di tangan. Jangan lupa membawa disinfektan untuk membersihkan barang yang kamu bawa ya. Yang keempat, melalui ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, bukalah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan supaya dapat mengurangi resiko penularan. Dan yang kelima yaitu melalui tempat ramai. Sebisa mungkin kita dapat menghindari tempat ramai. Menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan.
Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang berisiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kita lakukan ketika sedang berada dalam situasi ramai. Sementara itu, COVID-19 menyebar di Indonesia pertama kali pada Senin 2 Maret 2020. Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia mengumumkan ada 2 orang di Indonesia yang terpapar virus COVID-19. Hingga sampai saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih bertambah. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada bulan Juni tahun 2021. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan grafik kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan sangat tinggi. Salah satunya, tak sedikit masyarakat yang sudah bosan dengan disiplin protokol kesehatan. Di Indonesia, dampak pandemi COVID-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dampak perekonomian negara sangat signifikan, diantaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dengan semua implikasi atau dampak dari pandemi COVID-19 tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah perlu untuk segera dan mendesak melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen bangsa. Keberadaan pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat tidak hanya Indonesia, namun juga dunia untuk membatasi aktivitas karena penyebarannya yang masih dengan resiko kesakitan dan kematian yang signifikan. Pada prinsipnya, herd immunity dimaknai sebagai ambang batas dari kekebalan tubuh banyak orang yang dapat menurunkan jumlah kejadian infeksi dengan sendirinya, yang dapat dicapai atau diperoleh melalui tindakan vaksinasi. Mengingat pentingnya keberadaan vaksin atau vaksinasi COVID-19, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menjadikan pemberian vaksin atau vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Selama tahun 2020, terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dan pemberian vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Selain itu juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebaran COVID-19. Semoga kita dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian yang saya uraikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.